Halo, selamat malam Pak Susanto. Ya, selamat malam, Bu Katarina. Iya, apa kabar Pak hari ini? Ya, kabarnya baik, sehat-sehat. Puji Tuhan. Di sana hujan apa enggak nih Pak? Ini barusan sampai rumah, terus tadi pas sampai rumah terus hujan sebentar. Tapi sekarang sudah Oh, berhenti hujannya, gitu. oke. Kayaknya hujannya merata ya. Di sini juga. Iya. Baru aja berhenti. Oh gitu. Berarti Heeh, hampir sama ya. Ya, ya, iya, ya, ya. Oke. iya. Pak Susanto lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Ya, sekarang ini masih proses olah nilai Mhm. dan persiapan untuk rapotan. Ya, kebetulan saya di sekolahan nih kerjanya di jenjang SMP. Oh, oke. Ya. Laporannya bulan ini Pak atau bulan depan? Iya, rapotannya bulan Juni, ini tanggal 17. Tanggal 17, tapi Oh, ada graduation tanggal 15 untuk kelas 9-nya. Gitu. baik. Wih, padat-padatnya nih Pak. Iya, betul. Lumayan. Nah, Iya. Oke, iya. baik Pak Susanto. Pada malam Iya, hari ini, sebentar lagi kita akan mulai coaching. Coaching adalah oke. proses upaya untuk memfasilitasi, untuk menemukan tujuan, memfasilitasi mencapai tujuan, maaf, dengan cara menemukan caranya, cara mencapai tujuan, lalu juga sumber daya yang diperlukan dalam mencapai tujuan itu. Apakah Pak Susanto Oke. bersedia? Ya, bersedia, Ibu. Dia baik, terima kasih. Dan nanti selama sesi coaching berlangsung, saya akan Mhm. hadir penuh di sini. Saya berkomitmen untuk hadir, mendengarkan, memperhatikan, dan juga nanti saya akan bertanya-tanya kepada Pak Ya. Susanto. Apakah Pak Susanto bersedia juga? Iya, bersedia. Oke, baik. Dan kalau begitu, apakah Pak Susanto sudah siap untuk mulai coaching kita pada malam hari ini? Oke, siap, Bu. Siap. Siap ya, siap ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Dan Ya. langsung kita mulai saja, mungkin Oke. dengan saya mau bertanya dulu, kira-kira tujuan yang ingin Pak Susanto capai di akhir Mhm. sesi coaching ini apa, Pak? Eh, Sebetulnya gini, saya berpikir bahwa kita kan nggak selamanya kerja, ya. Jadi saya pinginnya nanti, maksudnya nggak bekerja di tempat yang sekarang gitu. Ada Hmm, waktunya untuk hmm. pensiun. Saya pingin punya usaha sih Bu nantinya. Oh, oke. Pengen Mm. punya usaha. Iya, betul. Kalau secara spesifik, kira-kira mau usaha apa, Pak? Eh, Kemungkinan besar sih toko ya yang berkaitan dengan alat-alat Hmm? komputer, karena kebetulan kan bidang saya IT gitu. Iya, iya. Iya gitu sih. Oh, oke. Berarti Pak Susanto ingin punya usaha, kalau nanti Iya, udah nggak kerja di bidang ini dan usahanya di bidang iya, IT, apakah benar, Pak? iya betul. Seperti itu. Benar ya? Oh, oke, baik. Iya, Nah, kira-kira kalau melihat situasi sekarang, kayak tadi kan Pak Susanto bilang iya. lagi sibuk urus raport, lalu mau ada graduation, apakah realistis Pak untuk dilakukan di waktu-waktu sibuk mungkin Mm. atau dengan Memang pekerjaan? ini eh, jangka panjang ya Bu ya. Jangka Mhm. panjang artinya mungkin tidak akan terrealisasi atau belum akan direalisasikan dalam waktu eh, sesegera mungkin, tapi Mhm. mungkin masih agak lama lah ya, mungkin sambil menyiapkan dulu ya untuk Mhm. persiapan. Hanya berpikirnya kan kita kan ada umur untuk pensiun bekerja gitu kan. Nah Mhm. nanti kalau udah dirintis kita punya usaha setelah itu. Gitu sih. Jadi Oh, oke. ya untuk jangka panjang pasti saya mengatakan realistis ya untuk jangka panjangnya. Oke, Gitu. untuk jangka panjang realistis dan apakah itu juga berarti itu sesuatu yang dapat dicapai, Pak? Sejauh ini kalau kita upayakan dengan sungguh-sungguh, Mhm. saya yakin akan tercapai. Oh, oke. Lalu tadi Pak Susanto bilang itu nanti dilakukan kalau misalnya mungkin udah pensiun, seperti itu. Nah, saat itu nanti kalau kita bayangkan udah pensiun, apakah masih mungkin untuk dilakukan? Maksudnya apakah masih sanggup untuk menjalankan usaha itu, Pak? Eh, Kalau dari sisi usia mungkin kita masih katakan bisa ya, masih sanggup. Nah, kemudian juga secara mungkin kesempatan juga bisa sih. Seperti itu. Oh, oke, jadi sesuatu yang masih
realistis untuk dilakukan dan masih sanggup akan dilakukannya nanti ya Pak ya? Iya, iya betul Oh, Bu. oke baik. Nah Ya. kira-kira apa saja Pak yang perlu dilakukan untuk mencapai itu? Yang pertama itu pasti menyiapkan ada beberapa hal ya. Yang pertama itu Mhm. pasti menyiapkan modal itu dalam arti kita menabung lah, gitu ya, menabung modal. Yang kedua dari sekarang sudah menjalin relasi nih dengan orang-orang yang sudah pengalaman dalam bidang itu, yang Iya, nanti pada akhirnya kan kita mungkin bisa mengenal vendor-vendor ya iya, berkaitan dengan iya. IT, sehingga nanti pada saatnya nanti itu kita bukan mulai dari nol, tetapi sebenarnya sudah mempunyai modal itu tadi, baik baik secara finansial maupun relasi dengan orang lain. Gitu. Oh, oke. Selain itu Pak, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk mencapai itu? Ya pasti butuh dukungan keluarga ya, terutama istri. Ya Mhm. nanti pasti kan di awal pasti belum belum langsung mempunyai karyawan gitu kan. Nah, ini Iya. harus butuh kerjasama dengan anggota keluarga yang lain ya. Mhm. Sehingga nanti itu mendukung kita dan sama-sama kita usahakan bersama gitu. Oh, oke. Jadi menurut Pak Susanto dukungan keluarga itu penting ya, Pak? Oh sangat penting kalau untuk usaha ini. Penting Gitu. ya. Oke, baik Iya, Pak Susanto. Iya. ya. Lah, selain itu Pak, Mm-mm. mmm, sejauh mana kalau misalnya kita bisa memberi penilaian 1 sampai 10 Mm-mm. gitu Pak, Mm-mm. seniat atau sekuat apa Pak Susanto betul-betul ingin memiliki usaha itu nanti setelah pensiun? Untuk saat ini ya, untuk saat ini eh, mungkin masih di angka 6 sih. Jadi angka Oh, 6, oke, heeh. jadi belum matang banget gitu. Tapi Gitu. 6 mhm. Bagaimana Pak? Sorry. Iya, jadi saya belum begitu besar banget memang sih Mhm. ke sana ya. Jadi paling di skala 6 itu tadi masih. Oh, oke. Tapi Mm-mm. skala 6 juga udah lebih dari setengah ya? Kalau 1 sampai 10 Ya, udah tinggi nih iya sih, berarti nih, Pak. Heeh. betul betul. Tapi saya rasa butuh lebih, butuh effort yang lebih untuk bisa ke sana masalahnya kan gitu ya. Mhm, Seperti mhm. itu sih. Gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak, tadi kita sudah bahas tentang cara-cara yang ingin dilakukan gitu, lalu apa saja yang perlu disiapkan, tadi Pak Susanto juga udah sempat bilang beberapa. Nah, kira-kira nanti ketika sudah menjalankannya, apa ukuran keberhasilannya, Pak? Yang pertama kita bisa eh, mempunyai usaha sendiri itu artinya Mhm. mandiri secara finansial gitu ya. Mhm. Iya. Mungkin memang target utamanya bukan lagi besarnya penghasilan ya, tapi Mhm, bagaimana kita menikmati di hari tua itu tetap beraktivitas mhm. ya dengan mempunyai usaha sendiri itu. Gitu. Prinsipnya sih begitu. Jadi itu ukurannya adalah bagaimana kita tetap produktif di hari tua dan tetap mandiri secara finansial gitu. Oh, Gitu. oke, baik. Ya. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi ya? Oh, kalau bisa saya ini kan lagi, maksudnya berarti itu supaya nanti di hari tua tetap bisa produktif dan tetap bisa mandiri secara finansial gitu. Karena kalau Iya. pensiun, ya kita ketahui pensiun pasti akan terpotong banyak. Iya, dan kebetulan kan mungkin setiap tahun atau akan mengalami perubahan ya sistem pensiun sendiri dan kita tidak tahu seperti apa dan akan terjadi seperti apa. Iya, Makanya ini bentuk berjaga-jaga gitu sih iya, intinya. iya, Gitu. iya, betul. Gitu. Oh, oke. Keren Ya. sudah memikirkan sejauh itu, Pak. Iya. Iya. Nah, Ya. kalau dari segi ini Pak, Hmm. nilai-nilai atau pandangan, hidup gitu yang Bapak anut, yang Bapak jalani gitu, bagaimana menurut Bapak dengan usaha di bidang IT ini? Apakah itu sudah selaras? Iya. Eh, saya melihat bahwa dunia ini atau perkembangan di akhir-akhir ini atau bahkan ke depan nanti itu di dunia IT itu nggak akan mati ya. Itu Mmm, akan justru mhm, akan terus bergerak gitu. Nah, mhm, selaras dengan itu saya secara realistis berpikir mhm, bahwa ya memang usaha yang menurut saya gitu kan nggak akan ada matinya boleh dikatakan gitu ya. iya, Ya seperti itu sehingga nilai-nilai yang saya lihat ya memang memang seperti inilah gitu. Bidang IT itu tidak akan pernah mati sehingga
kalau saya nanti punya usaha di situ, ya pasti harapannya akan tetap berjalan sampai ke depannya. Iya, iya. Oh, oke, baik. Jadi membaca fenomena juga ya, Pak? Iya, betul. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau sumber daya yang Bapak miliki saat ini, apakah sudah ada, Pak? Yang Ya, sudah dimiliki? kalau kita berbicara sumber daya mungkin ada beberapa ya, Bu. Yang pertama pasti dukungan finansial dulu. Dukungan finansial yang memang seperti yang saya sampaikan tadi mungkin belum terlalu belum terlalu kuat, itu yang pertama. Jadi memang on progress ya, dalam proses bagaimana di jangka panjang nanti itu bisa tercapai gitu ya, model itu sudah bisa dipersiapkan. Yang kedua mungkin yang saya anggap sebagai dukungan juga adalah relasi dengan rekan-rekan yang juga mungkin sudah berkecimpung di dunia IT, melihat perkembangan itu, dan itu juga merupakan dukungan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari keluarga. Ya, disitulah yang saya anggap sebagai daya dukung yang kuat. Nah, kalau tiga hal ini, tiga yang saya sebut daya dukung ini nanti bisa berjalan dengan baik, ya harapannya memang usaha itu bisa terrealisasi begitu. Oke. Jadi menurut Pak Susanto, 3 sumber daya yang penting itu finansial, lalu juga kenalan gitu di bidang IT, dan juga Betul. dukungan keluarga. Mm-mm. Ya. Dan ketiga-tiganya ini, apakah mungkin maksudnya sudah mulai ada, Pak? Iya. Oh, ya sudah mulai ada. Memang belum maksimal ya. Iya, iya. Karena kan sekarang pekerjaannya masih fokus di pekerjaan yang sekarang, sehingga belum kemana-mana lah gitu. Tapi paling tidak sudah punya persiapan di situ. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto. Kalau Ya. misalnya mimpi itu atau tujuan itu mau diwujudkan, kira-kira action plan apa yang nanti akan Pak Susanto lakukan setelah coaching ini? Ya, action plan-nya pasti yang pertama itu sekarang harus bijaksana dalam menggunakan uang. Iya, Karena iya. sumber satu-satunya penghasilan kan sementara dari gaji. Nah, kalau kita ingin Baik. menabung berarti harus bijaksana kan dalam menggunakan dan mengatur keuangan. Iya, Seperti itu sih. Jadi pengaturan itu dulu. Kemudian tetap menjalin relasi dengan teman-teman semakin diperluas gitu ya. Sehingga nanti ke depan kan teknologi berkembang. Kita tidak tahu bahwa sekarang seperti ini sudah cukup, oh ternyata nanti ke depan lebih lagi. Nanti yang IT atau teknologi itu kan selalu berkembang. Seperti itu sih. Itu yang saya rasa kita siapkan atau kita buat perencanaan yang baik. Nanti selebihnya ya dukungan dari keluarga itu pasti akan secara otomatis terjadi kalau kita sudah siap menjalankannya. Gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ya. Pak Susanto, dan Ya. kalau sebelum kita sampai pada penutupan sesi coaching ini, Pak, jika ada kesimpulan yang bisa Bapak tarik atau ambil dari sesi coaching ini, kira-kira Bapak Susanto mau menyimpulkan apa? Ya, kesimpulannya bahwa setiap upaya kita itu harus diupayakan atau diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, direncanakan dengan baik, dan berpikirnya jauh ke depan, gitu ya. Jadi tidak hanya berpikir saat ini, besok, gitu, tetapi mungkin planning ke depan. Karena banyak hal yang kita hadapi ke depan itu tidak pasti, gitu ya. Nah, bagaimana menghadapi itu semua ya kita harus bijaksana dan mempersiapkan dengan baik. Itu, Ibu Katarina. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Susanto untuk waktunya pada malam hari ini, Iya. dan coaching kita sudah selesai, sudah tiba di penghujung coaching. Terima kasih untuk waktunya, dan semoga coaching ini bermanfaat, dan salam semangat Pak untuk Terima terus kasih. mewujudkan tujuannya itu. Terima Amin. kasih Pak. Selamat Ya, malam terima Pak kasih Bu Susanto. Catherine, terima kasih, Iya, selamat malam. terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di coaching berikutnya Pak. Terima kasih.